Bang Tom Liwova hingga Dewi Persik sudah ikut berkomentar. Ada beberapa hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama berkaitan dengan seakan-akan DPRD-nya tidak peduli. Ada DPR pusat maupun DPR luar Madura bangga kok. Kenapa DPR-nya tidak mendukung atau menghujat? Ini yang saya luruskan, bahwasanya saya pun bangga. Hanya saja kemarin saya bilang disayangkan Valen menyanyikan lagu plagiat. Nah, di video itu saya juga menjelaskan bahwasanya saya mengakui kehebatan Valen, punya talenta luar biasa. Diharapkan Valen juga menjadi role model untuk penyanyi Madura gitu. Terus yang kedua, konser Valen di Sampang kemarin mendapat penolakan awalnya dari AOMA. Akhirnya duduk bareng nih di DPR, fasilitatornya adalah DPR. Kita undang teman-teman OPD, teman-teman EO begitu. Yang memimpin rapat itu saya, Bang. Jadi secara kelembagaan maupun individu, saya mendukung kepada Valen. Satu sisi konser harus terlaksana, sisi yang lain kita tidak boleh melupakan harapan dari para habaib dan ulama. Yang ketiga tentang lagu plagiat, tidak sesederhana yang disampaikan oleh Dewi Persik. Misalnya Valen bangga nih dengan Maduranya, boleh dong menyanyikan lagu Madura seperti itu. Atau Indosiar pun memperbolehkan. Fenomena yang ada di Madura berbeda. Di Madura adalah lagu India dirubah liriknya ke dalam bahasa Madura, lagu Indonesia dirubah liriknya ke dalam bahasa Madura tanpa izin. Ingat, tanpa izin, dan dikomersilkan. Dua hal yang ingin saya sampaikan, etika kekaryaan dan juga regulasi. Bagaimana etika kekaryaannya? Mbak Dewi Persik lebih paham lah masalah itu, yang sudah melang melintang di dunia hiburan. Atau Bang Tom Liwova lah, tanya kepada Pasha Ungu yang satu partai, beliau juga seniman keren kan, tanya apakah boleh secara etika. Nah, oke, misalnya ada pencipta lagu yang berbaik hati, nggak apa-apa lagunya diplagiat misalnya, tapi secara regulasi kan tidak semuanya seniman akan bicara seperti itu. Sudah jelas di regulasinya, di UU 28 tahun 2014 tentang hak cipta, di pasal 113, kalau misalnya dikomersilkan itu tidak boleh. Di pasal 9 lebih mengkerucut lagi tentang lagu plagiat, di pasal 40 juga. Jadi ini sudah jelas secara aturan. Jadi tidak lucu misalnya Valen seorang bintang menyanyikan lagu plagiat yang dinyanyikan di konser kemarin atau mendukung lagu plagiat. Tapi kalau misalnya lagu itu ternyata ada izinnya sebelum rilis beberapa tahun yang lalu, misalnya ada izinnya, saya akan meminta maaf secara terbuka sebagai laki-laki Madura. Terus yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apakah kenapa kok hanya Valen yang diserang gitu? Karena Valen berada di puncak, kata Dewi Persik, diserang, dihujat begitu. Tidak. Dari 2 tahun lalu saya sudah melakukan itu ketika Irwan menyanyikan lagu plagiat dan teman-teman seniman yang lain. Ini bukan hanya sekedar yang kemarin PPK Lompang, ini kan hanya apa saja PPK Lompang. Saya kenal baik dengan penciptanya, dengan yang menyanyikan lagu di Madura. Ini secara general tentang lagu-lagu di Madura begitu. Dan itu juga tidak benar misalnya disampaikan Valen tidak boleh menyanyikan lagu orang lain, harus menyanyikan ciptanya sendiri. Mana bisa? Tidak seperti itu pemirsa. Yang saya sayangkan hanya lagu plagiat. Kalau ini lagu orang lain silahkan begitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang dianggap tidak sopan, dianggap DPR kenapa ngurusi lagu. Saya juga pecinta musik, saya juga senang di dunia seni, jadi saya juga ikut komentar gitu. Jadi yang saya komentari adalah fenomena lagu di Madura, bukan tentang, saya tidak mengomentari keindahan Valen bernyanyi atau keindahan Irwan bernyanyi, tidak. Tapi ketika salah satu bintang disuruh nyanyi lagu Madura, yang keluar lagu plagiat, bukanlah lagu original Madura gitu. Ini yang tidak baik. Jadi yang saya komentar adalah kesalahan pemahaman tentang lagu Madura. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pendukung Valen kalau misalnya saya dianggap tidak sopan menyampaikan di medsos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya sepakat dengan teman-teman kalau mengatakan bahwa orang itu bukan ranahnya, bukan tupoksinya. Lebih ada yang paling urgent, teman-teman. Kalau berbicara tentang itu, ada yang lebih urgent. Apa kira-kira? Persoalan menghentaskan kemiskinan, persoalan bagaimana Kabupaten Sampang lebih maju, lebih produktif ketimbang kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Madura khususnya. Itu lebih kompatibel, teman-teman, berbicara tentang itu, lebih masuk akal, lebih kita nerima kalau urusan itu, ketimbang dia memberikan pernyataan yang bukan di ranahnya. Ini akan terjadi kontroversi, teman-teman. Siapa dia, kan? Siapa dia? Latar belakangnya apa? Apakah pernah ada di musik, pernah hidup di dunia hiburan bertahun-tahun? Lagi-lagi pernyataan itu disampaikan oleh wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sampang yang dianggap bukan tempatnya mengkritisi tentang lagu-lagu yang dibawakan oleh Valen kemarin, teman-teman. Sekian dari itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang belum mendengarkan pernyataan lanjutan dari yang terhormat wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sampang, monggo didengarkan di akun beliau. Yang belum mendengarkan dan nanti kasih pernyataannya, monggo. Monggo. Jadi Abi Ramzi Bupati Cianjur, Abi Ramzi Wakil Bupati Cianjur, Abi Ramzi Dewan nggak tahu lagu. Itu yang tadi yang berbicara adalah salah satu pakar hukum di Kabupaten Pamekasan ya, teman-teman. Mas Mansur ini salah satu pakar hukum di Kabupaten Sampang, di Kabupaten Pamekasan. Dia salah satu advokat yang juga menyukai Valen. Dia mengikuti perjalanan Valen. Sahabat Mansur ini salah satu advokat muda di Kabupaten Pamekasan. Yang ikut mendukung Valen. Mas Mansur ikut dukung Valen dari DA7 ya? Sampai mulai dari DA5. Oh, dari DA5. DA5 saya sudah tahu Valen, dan pada saat dia mengikuti DA7 saya fan beratnya Valen, ikut terus menerus memberikan dukungan dengan Valen meskipun tidak dengan Singa, dengan The Sultan dan lain-lain. Saya ikut memberikan mengomentari, terus memviralkan, men-share dan lain-lain, teman-teman. Sama Mas Abdu ini, saya sering live bareng dengan Mas Abdu ini, mengajak teman-teman yang lain untuk terus menerus mendukung Valen. Terima kasih. Boleh ke bareng? Hah? Biasalah. Mau FIP. Oh gitu. Raffi Ahmad juga dewan dukung Valen. Oh, Raffi Ahmad bukan dewan ya. Dia putusan khusus presiden. Jadi jangan sampai salah ya. Mas Raffi Ahmad itu pada dasarnya Bung Fafan ini mendukung pada dasarnya sih bahasanya begitu, mendukung dan mendukung untuk Valen. Tapi kan mendukung itu ya harus totalitas gitu kan. Tapi mungkin cara mendukungnya yang kurang ini ya, kurang elok bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman kurang elok. Cara mendukung beliau aja yang mungkin kurang elok ya teman-teman. Begitu. Mungkin tidak sama cara mendukungnya Bung Fafan dengan teman-teman semuanya. Makanya Beni mendukung nikah Bang.